Shalom, selamat pagi sahabat Parani yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam program Parani Paga Ministry. Sebelum kita mengawali kehidupan kita, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Segala pujian kami naikkan Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sebelum kami mengawali kehidupan kami akan merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berada dalam titik kelemahan saudara dan saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah tidak sanggup, Tuhan, saya sudah tidak mampu menghadapi masalah saya. Saudara, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang kiranya menguatkan kita dalam Yesaya pasal yang ke-36 ayat yang pertama sampai 37 ayat yang ke-38 dengan tema bawa kepada Tuhan situasi yang tidak mungkin. Saudara, pernahkah saudara diejek karena iman saudara kepada Tuhan? Apakah saudara betul-betul berpikir bahwa Tuhan bersama saudara pada saat itu? Dalam pembacaan kita mereka mengatakan, bukankah ia hanya teman khayalanmu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mempercayai Tuhan akan melakukan kebaikan bagimu? Inilah cara umat Allah diejek sepanjang sejarah. Umat Tuhan menghadapi serangan tidak terduga kalau dalam pembacaan kita. Ini adalah kejadian yang sangat penting yang muncul sebanyak 3 kali dalam Alkitab. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 dan 2 Tawarik pasal yang ke-32. Dikatakan bahwa Sanherib Raja Asyur menyerang Yerusalem dengan pasukan besar. Bahkan bukan saja menyerang, mereka mengejek para umat Allah. Kepercayaan macam apakah yang kamu pegang ini? Yesaya 36 ayat yang keempat. Mereka diejek karena iman mereka kepada Tuhan. Saat itu pastilah merupakan situasi yang mustahil, saudara. Karena tidak ada orang lain yang bisa bebas atau pernah dibebaskan dari tangan Raja Asyur. Tetapi mereka tidak menjawab cumuan itu. Saudara, kadang-kadang respon terbaik kita ketika kita diejek, ketika kita dikritik adalah diam, saudara. Diam bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi diam untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia, ayat yang ke-21. Saudara, Raja Hizkia menanggapi krisis yang sedang terjadi dengan merobek pakaiannya, kemudian mengenakan kain karung dan pergi ke rumah Tuhan. Dia mengutus Nabi Yesaya. Hizkia berkata, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Hizkia meminta Yesaya untuk berdoa, ayat yang keempat. Saudara Parani yang dikasihi Tuhan, Yesaya menjawab dengan mengatakan bahwa pesan Tuhan adalah, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Ketika Hizkia menerima surat ancaman, dia pergi ke rumah Tuhan. Membentangkan surat itu di hadapan Tuhan dan berdoa, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, Yesaya mengirimkan kepadanya sebuah pesan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku. Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, Allah mendengar doa dari Hizkia dan Yesaya, dan dia menyelamatkan umatnya, membebaskan umatnya. Saudara, dalam setiap keadaan terpuruk kita, jangan lupa bahwa ada Allah yang senantiasa mengawasi, menyertai kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah khawatir
Jangan pernah takut dalam segala kelemahan kita, dalam segala titik lemah kita. Mari kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, dan kita percaya Allah akan memulihkan kehidupan kita. Allah akan membebaskan kita dari setiap masalah kita, seperti yang dialami oleh umat Allah pada waktu itu. Mari saudara, kita berdoa, tetap fokus kepada Tuhan, tetap mengharapkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena hanya Dialah harapan kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus, mari Tuhan tolong kami, sendengkan telingamu Tuhan dengan setiap permohonan dan seruan kami, supaya kami tetap memegang janji Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Di tengah kesusahan kami, di tengah duka kami yakin dan percaya bahwa ada Allah yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati, salam sehati.